Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di Masjid As-Sahabah radhiyallahu anhum ajmain di Pematang, Rebah, Rengat. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, Senin malam Selasa tanggal 27 Februari 2023, 8 Sya'ban 1444 Hijriah. Kajian rutin kita pada setiap Senin pekan pertama bulan Masehi, keempat pada Senin pertama, Senin keempat bulan Masehi, kita membahas kitab Fadlul Islam, tentang keutamaan agama Islam yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dan disarahkan, kita mengambil 2 sarah dan juga penambahan sedikit yang dianggap perlu dari sarah Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala yang berbentuk kitab. Kemudian satu lagi sarah dari Syekh Saleh Ali Syekh yang ada PDF yang masuk ke notebook yang ada di depan saya. Kajian kita di masjid ini, kalau kita lihat jadwal, ini kajian kita terakhir sebelum Ramadan, kemudian libur Ramadan, tidak ada kajian lagi. Ya, kegiatan masing-masing di masjid masing-masing, di tempat kita masing-masing, di daerah masing-masing memperbanyak ibadah, memperkuat ibadah kita, memperbanyak baca Al-Qur'an. Kalau mungkin pun ada tausiah singkat, maka lebih diutamakan adalah ustadz-ustadz yang tempatan atau yang dekat, yang tentunya tidak akan memakan waktu yang banyak dalam perjalanan. Kita masuk bahasan kita dalam kitab Fadlul Islam tentang keutamaan agama Islam. Telah berlalu bahasan kita mulai dari Surah Al-Maidah ayat 3, Surat Yunus ayat 104, Surat Al-Hadid ayat 28. Kemudian hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari jalan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, begitu juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian terakhir hadis yang dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari mu'allaqan, yang beliau gantung sanadnya, tetapi dia adalah riwayat hadis yang sahih ketika dilihat dari hadis yang lain, di jalan-jalan hadis yang lain, bahkan di dalam kitab-kitab hadis yang lain. Yang terakhir bahasan kita adalah sabda Nabi SAW, ahabbuddin ilallah al-hanafiyatus samhah. Agama yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-hanifiyah, yaitu agama yang lurus, agama tauhid, agamanya, ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keturunan-keturunannya sampai
kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam Muhammad bin Abdullah. Begitu juga setiap manusia yang hidup sampai akhir zaman yang mereka beragama dan sangat dicintai oleh Allah ketika mereka adalah orang-orang yang bertauhid al-hanifiyah, tidak melakukan kesyirikan, tidak menjadikan bagi Allah tandingan. Kemudian juga as-samhah, menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang mudah diamalkan, yang memberikan toleransi dalam batasan-batasan syariat yang tidak keluar dari dalil Al-Quran dan Sunnah, dan bukan toleransi dalam arti menurut pemahaman manusia masing-masing, atau yang istilah sekarang banyak juga berkembang bahkan di negeri Arab, istilahnya adalah wasatiyah, berada selalu pertengahan. Ya, apa maksud wasatiyah? Kita harus kembalikan semuanya pertengahan di antara al-ifrat wa tafrid, atau di antara al-ghuluwi wal jafa, di antara yang melampaui batas dalam mengamalkan Islam dan di antara ya orang-orang yang tidak punya perhatian sama sekali kepada Islam. Maka kita berada di tengah, namanya kita al-wasatiyah, dan inilah umat Islam. Dan umat Islam samhah. Semakin banyak kita belajar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya khususnya di dalam perkara-perkara mungkin lebih banyak perkara ibadah, maka kita akan mendapatkan bahwa Islam memberikan kemudahan kepada umatnya untuk mengamalkannya. Tidaklah Islam itu sulit, tidaklah Islam itu menakutkan, tidaklah Islam itu mengancam, akan tetapi memberikan kebaikan, memberikan ketenangan, kedamaian, ya, dan kemudahan. Dan itulah agama yang sebenarnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang telah disampaikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk dalam bahagian kitab ini, judul kitabnya keutamaan agama Islam. Kita lanjutkan dalil berikutnya. Sepertinya 2 dalil ini saja, mudah-mudahan tuntas kajian kita malam ini. Dalil yang berikutnya, ini kan baru poin judul besar pertama, yaitu tentang keutamaan agama Islam. Dan kita sampai pada dalil yang berikutnya, an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu qala. Ubay bin Ka'ab adalah seorang sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu, masuk agama Islam melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan Islam. Dan semua para sahabat insya Allah masuk surga. Ya, sebagaimana yang banyak para ulama Ahlus Sunnah Jamaah mengatakan, insya Allah seluruh para sahabat yang mati dalam keadaan Islam mereka masuk ke dalam surga. Dan mereka adalah umat yang terbaik daripada umat Islam sampai hari kiamat. Dan sahabatlah merupakan perantaraan kita mengetahui ajaran Islam. Karena kalau tidak ada sahabat namanya terputus. Ada istilah ilmu hadis dengan sanad itu munqati' atau inqita', adanya terputus. Kalau terputus makanya namanya tidak ya jelas dari mana sumbernya. A, B, C, D. Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mungkin generasi setelahnya. A ini mengambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat A. Kemudian sahabat A mengajarkan kepada generasi berikutnya B tabi'in. Tabi'in mengajarkan berikutnya yang telah mereka dapatkan dari sahabat kepada murid mereka atba'ut tabi'in, dan seterusnya. Ini namanya bersambung. Kalau istilahnya hadis sahih itu mattassala sanaduhu. Bersambung sanadnya, tidak terputus, fulan. Maka kalau ada seandainya terputus,
Berkata para sahabat, ini dari Nabi. Ternyata yang menyampaikan kata ini bukan tabi'in, tetapi atba'ut tabi'in. Ini di tengah mana? Ini namanya terputus. Tidak akan mungkin loncat ini berguru ke ini. Ini sudah banyak meninggal. Maka sudah meninggal semuanya. Maka akan mungkin bertemu ini dengan ini. Apa maksud dari penjelasan saya ini? Penjelasan saya ini maksudnya adalah kita mesti memuliakan sahabat. Bahkan kita memuliakan sahabat lebih besar daripada seluruh umat Islam sampai hari kiamat, karena mereka adalah perantara kita mendapatkan agama melalui Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada sahabat, tentunya ba'dallah, setelah Allah mentakdirkan semuanya, maka tidak akan sampai ajaran Islam kepada kita. Dan inilah yang selalu diberikan penekanan oleh para ulama. Maka kita harus, kalau kita ingin berada di jalan yang lurus, kita ingin masuk surga, maka kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dan ambil ilmu yang disampaikan oleh para sahabat, pemahaman para sahabat, karena agama ini tidak akan mungkin sampai kecuali perantara sahabat. Ya, dan mereka orang yang paling dekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada penghalangnya, tidak ada pembatasnya. Tetapi kalau tabi'in tidak akan mungkin bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi atba'ut tabi'in tidak akan mungkin bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Islam ini selalu dijaga, kata para ulama, dengan adanya sanad, dengan adanya rawi nyambung, tidak putus. Ini yang saya juga pernah memberikan penekanan di dalam beberapa kajian saya. Inilah kelebihan umat Islam, inilah kelebihan umat Muhammad SAW yang demi Allah tidak dimiliki oleh orang Nasrani, Yahudi, apalagi orang-orang yang tidak ahlul kitab. Kenapa? Agama mereka tidak bersanad. Semuanya terputus sanadnya. Silahkan dibongkar. Mohon maaf, mungkin baca kitab Injil. Dari mana sumbernya? Enggak tahu. Putusnya enggak tahu. Seberapa putusnya? Beberapa generasi enggak tahu. Makanya ajarannya akhirnya dirubah. Kalau Islam bisa dipertanggungjawabkan, apalagi Al-Quran. Apalagi Al-Quran bacaannya itu mutawatirah, bersanad. Tidak akan mungkin seorang pun merubah bacaan Al-Quran. Begitu juga hadis Nabi SAW dijaga oleh para ulama hadis. Dan mereka mengambil dari guru mereka terus sampai kepada para sahabat. Dan ini namanya menyambung sanadnya. Dan begitulah kita di dalam beragama ini. Sampai Imam ahli hadis sepertinya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada sanad di dalam Islam, di dalam ilmu hadis tidak ada sambung, tidak ada bersanad, hilang sama sekali, putus, hilang sama sekali, enggak ada atau putus, maka kata ulama besar kita, ulama-ulama hadis, maka pasti kita akan mendapatkan setiap umat Islam akan berkata seenaknya saja, sesuai dengan keinginan masing-masing. Itulah pentingnya sanad. Ya. Dan kitab-kitab hadis yang paling sangat direkomendasikan oleh para ulama, tidak ada diragukan lagi, bersambung sanadnya dan rawi-rawinya terpercaya, takwa, bertauhid, mengamalkan sunnah, itu adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Sahih Bukhari dan Muslim. Ini tidak diragukan lagi oleh para ulama, seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah sampai sekarang. Maka banyak anjuran dari para ulama kita, kalau kita ingin mempelajari hadis, khususnya kitab hadis, silahkan dimulai dari Sahih Bukhari. Lihat sarahnya, mulai daripada Sahih Muslim, lihat sarahnya, dan kitab-kitab hadis yang lain. Kalau ada kitab-kitab hadis yang tertentu masalah fikih, walaupun sebagian ulama itu disandarkan mereka bermadhab fikih, diantaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini Amir Mu'minin fil hadis yang mensarahkan Sahih Bukhari yang terkenal bukunya kitab Fathul Bari. Beliau juga memiliki kitab yang sangat fenomenal dalam pembahasan fikih, yaitu kitab Bulughul Maram. Ya. Dan ini namanya kitab-kitab hadis. Imam Nawawi juga terkenal memiliki kitab hadis, ya, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Saya selalu mengatakan, subhanallah, kita mengatakan ini buku kitab Riyadhus Shalihin ini bisa dikatakan hampir seluruh
di dunia ini, bahkan walaupun persentasenya walaupun sedikit, pasti ada di rumah-rumah kaum muslimin di seluruh dunia. Kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, juga imam besar hadis bermazhab Syafi'i. Ya, sampai Syekh Albani mentakrid atau menjelaskan hadis yang di dalamnya cuma mendapatkan sekitar 6 sampai 10 hadis yang lemah. Semua hadisnya sahih di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Belum lagi kitab-kitab hadis yang lain. Di antaranya juga bagus untuk dipelajari dan merupakan kaidah-kaidah dasar dalam beragama, juga dikarang oleh Imam Nawawi, hadis arba'in, kumpulan hadis 42 hadis atau 40 hadis dalam memahami kaidah besar dalam beragama. Ini semuanya bersanad, menyambung. Begini kita cara belajar agama. Bukan sembarangan belajar agama tersebut. Ya. Dan jangan terputus sanad itu sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah, jangan terputus. Tapi mohon maaf, ada orang yang mengatakan dia memiliki sanad terikat, Naqsabandiyah dan yang lainnya, itu hanya sampai kepada gurunya, tapi tidak sampai kepada Rasulullah dan para sahabat. Tidak sampai. Karena ajaran itu tidak pernah dilakukan oleh sahabat dan Rasulullah. Maka ini namanya terputus, ajaran Islamnya tidak murni. Berbeda dengan insya Allah yang kita pelajari dalam kitab-kitab banyak para ulama, semuanya bersambung sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama tentunya perantaranya adalah para sahabat. Termasuk Ubay bin Ka'ab adalah seorang perawi hadis. Ya, kemudian disebutkan di sini, tapi beliau tidak banyak meriwayatkan hadis. Dan di sini dikatakan ini adalah asar. Kalau kita belajar ilmu mustalah al-hadis tentang definisi-definisi ilmu hadis, hadis juga dikatakan sunnah. Ini berdekatan. Hadis, sunnah itu sama. Kemudian ada istilah yang lain yaitu asar. Asar ini artinya adalah peninggalan. Sesuatu yang ditinggalkan. Tetapi banyak para ulama hadis, kalau dikatakan asar itu sahabat. Bukan hadis. Tetapi banyak juga ulama hadis mengatakan asar termasuk asar Nabi. Kalau hadis dengan sunnah sudah jelas. Pasti ini dua ini dari Nabi. Dikatakan orang hadis, dikatakan orang sunnah, itu dari Nabi. Tapi kalau dikatakan asar, misalnya perkataan di sini, perkataan Ubay bin Ka'ab, berarti ini asar dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Saya dulu di Fakultas Hadis 4 tahun di Madinah S1, juga pernah sebelumnya belajar kitab Mustalahul Hadis juga ketika di Libya, ya, dan juga kita mendalami dalam ilmu hadis dan kita mendapatkan penjelasan para ulama hadis dari dulu sampai sekarang. Di antaranya adalah para sahabat itu sangat tidak mungkin mereka berdusta atas nama Rasulullah. Mereka misalnya menggunakan asar. Mereka mengatakan, kalian mesti begini. Kalian tidak boleh melakukan begini. Ini tidak mungkin para sahabat mengatakannya kecuali mereka telah dapat ilmunya dari Rasulullah. Beda dengan kita. Kita katakan, oh ini dari sunnah, ini dari Nabi. Ternyata nggak ada Nabi yang melakukannya. Bahkan banyak yang kita larang. Ternyata Nabi nggak melarangnya. Itulah beda kita dengan para sahabat. Para sahabat itu betul-betul orang yang paling hati-hati di dalam menyampaikan agama. Makanya kalau kita kembali mengatakan belajar ilmu mustalahul hadis berkaitan dengan sanad rawi, itu para sahabat dikatakan oleh seluruh para ulama hadis tanpa ada perselisihan di antara mereka. Seluruh sahabat kalau meriwayatkan hadis dan riwayatnya benar, tidak terputus sanadnya, maka mereka tidak perlu ditanyakan siapa Ubay bin Ka'ab. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas? Diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah, apalagi istri Nabi. Siapa mereka? Tidak perlu ditanyakan siapa mereka, apakah mereka apakah mereka menyimpang sesat, apakah mereka melakukan kesyirikan bid'ah. Ini enggak ada pada mereka. Makanya dikatakan oleh para ulama, sahabat itu udul. Udul itu adil, lurus, tidak perlu diperiksa lagi. Tetapi kalau kita membaca murid dari sahabat ada tabi'in, ini perlu diperiksa siapa mereka. Disitulah nanti akan nampaknya hadis itu sahih, kuat atau lemah. Atau misalnya asar tadi dari sahabat benar atau tidak. Lihat setelahnya siapa yang menyampaikannya, maka ini diperiksa. Turun ke bawah atau naik ke atas,
menjauhi zaman sahabat, generasi ketiga tabi'ut tabi'in, mereka mengatakan dari tabi'in, dari sahabat, maka juga diperiksa siapa mereka. Siapa mereka, siapa gurunya, siapa muridnya, bagaimana tauhidnya, bagaimana amalannya sunnah atau bid'ah. Seperti itu para ulama hadis teliti dalam menjaga kemurnian Islam. Disinilah Imam Ahmad mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok yang selamat adalah Ahlul Hadis. Dan saya tidak mengetahui siapa lagi selain dari mereka. Ini Imam Ahmad mengatakan kepada kita. Yang menjaga agama kita ini sampai masih murni, selamat, tidak salah, tidak ada penyimpangan adalah ulama hadis. Karena mereka nggak sembarangan ngomongnya, bersanad nyambung. Gurunya juga orang-orang yang amanah. Gurunya. Beda orang kalau ditanya sekarang, kamu fulan, saudaraku atau saudariku. Kamu mengatakan tentang Islam begini, dari mana kamu dapat? Nggak tahu ya dari mana. Ini kan nggak jelas sumbernya. Ditanya nggak tahu dari mana. Kitabnya apa? Nggak tahu. Semuanya nggak tahu. Ngomong Islam, tetapi nggak tahu sumber. Inilah yang kita dapatkan banyaknya orang yang menyimpang. Kembali kita kepada riwayat Ubay bin Ka'ab, dan Ubay bin Ka'ab ini kalau kita dengar nama Ubay bin Ka'ab sangat terkenal sekali. Kita dengar salah satunya adalah yang terjadi di zaman siapa? Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi khalifah, sudah banyak kaum muslimin, sudah banyak orang masuk Islam, dan sudah banyak orang-orang yang sholat di Masjid Nabawi. Kemudian adanya syariat sholat tarawih di bulan Ramadan, tetapi banyak imam. Ini ada imamnya, ada makmumnya, ada imamnya, ada makmum, sehingga banyak di sudut-sudut semuanya punya imam masing-masing. Amir Mukminin lihat di dalam masjid, ini nggak benar ini. Ini perpecahan umat Islam. Maka Umar bin Khattab, kamu Ubay bin Ka'ab, kamu menjadi imam. Maka Ubay bin Ka'ab resmi ditunjuk menjadi imam, menyatukan seluruh kaum muslimin yang ada dalam masjid. Maka ketika itulah mulai dari zaman Umar bin Khattab disyariatkannya sholat berjamaah tarawih, kemudian satu imam. Ya, ini berbicara tentang Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia. Berarti beliau bisa jadi hafiz Quran. Berkata, intinya adalah kita berbicara tentang pelajaran kita pada malam hari ini tentang keutamaan agama Islam. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala, ingat ini bukan hadis ya, tapi asar Ubay bin Ka'ab. Tapi asar ini tidak menyelisihi Al-Quran dan hadis Nabi. Bahkan tepat. Dan saya telah berikan penekanan tadi, apalagi para sahabat kalau menyampaikan tentang Islam tidak akan mungkin mereka berbohong atas nama Allah dan Rasulnya. Allahumma shayyiban nafi'. Ada jaket di luar, ada apa mungkin? Ada helm yang menampung hujan, ya ditelungkupkan dulu. Ada sendal-sendal kulit, kalau kena hujan bau, angkat, pindahkan. Ya, apa yang dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, alaikum bis-sabili was-sunnah. Saya selalu mengungkapkan ini pelajaran kita. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan tahu ungkapan-ungkapan ini. Kalau menggunakan ala huruf jar, ya, alaika, alaikum, alaina, ya. Kemudian ada huruf jar setelahnya bi. Ini menunjukkan wajib, artinya wajib atas kalian. Kata-kata alaikum artinya wajib atas kalian. Berarti kalau wajib, kalau ditinggalkan kita berdosa. Apa nasihat dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu di dalam hadis ini, dalam asar beliau, dalam perkataan beliau mengatakan wajib kepada kalian semua. Alaikum kepada siapa? Kepada seluruh kita. Termasuk sahabat yang masih hidup. Ketika Ubay bin Ka'ab mengatakan kepada generasi setelahnya, yang setelah meninggal Rasulullah, ada generasi tabi'in, murid sahabat. Dan asar Ubay bin Ka'ab ini adalah berlaku juga untuk umat Islam sampai hari kiamat. Apa yang wajib atas kita? Alaikum bis sabili was sunnah.
fa innahu laysa min 'abdin laysa 'ala sabilin wa sunnah zakarallaha ta'ala fa fadat 'ainahu min khasyatillah fatamassuhun naru abada. Perhatikan, kita bahas satu poin demi satu poin dalam bahasan ini. Ya, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala beliau mengatakan perkataan atau asar dari Ubay bin Ka'ab ini menunjukkan tentang keutamaan agama Islam. Dan agama Islam akan menjadi utama ketika kita berpegang teguh, wajib kita berpegang teguh kepada as-sabil was sunnah. Apa yang dikatakan sabil di sini? Sabil artinya jalan. Jalan apa? Jalan yang sahih, yang lurus, yang tidak salah. Ya. Kalau Syekh Saleh Ali Syekh hafizahullah taala mensyaratkan sabil di sini adalah sabil Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan jalan di sini adalah jalan Nabi Muhammad SAW dan jalannya para sahabat. Jadi apa? Wajib kepada seluruh umat Islam sampai hari kiamat untuk berpegang teguh bisabil dengan jalan. Jalan siapa? Jalan yang sahih. Jalan yang sahih itu jalan siapa? Jalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Titik, nggak ada yang lain. Ya, bagaimana jangan jalan-jalan dan semuanya orang mengaku sampai di zaman sekarang 1444 Hijriah atau tahun 2023 umat Islam di seluruh dunia mengaku mereka berada di jalan yang sahih. Silakan mengaku berada di jalan yang sahih, tapi apakah benar jalannya jalan Muhammad SAW dan jalan para sahabat atau tidak? Itulah pertanyaannya. Kalau benar, tepat, Anda berhak mengatakan jalan Anda benar. Kalau Anda tidak mengikuti jalan Rasulullah dan para sahabat, Anda berdusta. Mengaku benar, mengaku kelompok benar, mengaku berada di atas kebenaran, tetapi Anda sesat. Kenapa? Tidak mengikuti jalan Muhammad dan para sahabat. Ini yang perlu kita perhatikan. Alaikum bisabili was sunnah. Ala sabilin sahih wa ala sunnatin sabitah, yaitu jalan yang sahih dan dari sunnah yang sahihah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kita selalu berikan penekanan, termasuk awal pembukaan yang saya sampaikan tadi. Semua orang mengaku mengikuti sunnah atau hadis Nabi, tetapi hadis Nabi itu bukan seperti ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran terjaga 100%, tidak akan mungkin salah, tidak akan mungkin berubah, satu huruf pun tidak akan mungkin dirubah oleh semua ahli bahasa Arab. Siapapun yang hebat di dunia ini, yang pintar, cerdas, demi Allah tidak bisa mengurangi satu huruf pun daripada Al-Quran. Apalagi satu kata, apalagi satu baris, apalagi satu halaman, apalagi satu surat, apalagi semua Al-Quran. Gak mungkin. Ini Allah yang menjaganya sampai hari kiamat. Tapi hadis Nabi ada perubahan. Dan saya sudah berikan penekanan tadi. Makanya kalau kita belajar ilmu hadis, mustalahul hadis, dan khusus orang yang mendalami ilmu hadis, akan mengetahui hadis itu, sunnah Nabi itu akan terbagi menjadi dua ketika dia dikatakan diterima atau tidak. Hadis sahih dengan hadis dhaif. Sahih benar, dhaif lemah. Sahih diterima, dhaif ditolak. Semua orang boleh mengatakan mengikuti hadis Nabi, tetapi harus diperiksa dulu yang Anda katakan itu hadis itu sahih atau enggak. Kalau enggak, tinggal. Tidak bisa dipakai hadis lemah. Tidak boleh dipakai hadis-hadis yang kalau tingkatannya yang lebih parah lagi, ada hadis mungkar, ada hadis maudhu, hadis palsu. Ada istilahnya juga yang selalu saya katakan di dalam ilmu hadis ini, bayangan supaya antum ada sedikit ilmu tentang hadis. Kalau yang ada sanad tadi fulan tidak terputus, taruh semuanya ada. Tapi kalau lemah di antara yang rawi-rawi hadis tersebut, di antaranya dia pendusta, maka dia terjatuh hadisnya palsu karena dikatakan kadzab, suka berdusta. Ini hadis lemah paling parah. Turun yang parah juga ada hadis mungkar, ada hadis muttarib, ada hadis syadz, ada hadis dhaif jiddan, lemah sekali, ada hadis dhaif yang lemah saja. Ada istilah yang lain. Kita baca misalnya satu hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat mungkin satu buku, baca buku bahasa Arab atau bahasa Indonesia, ada hadis baca
Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah diperiksa di dalam referensi kitab-kitab para ulama hadis, nggak diketemukan satu hadis ini dalam satu kitab hadis pun. Berarti apa namanya? Tidak ada sanad, tidak ada rawi namanya, nggak ada fulan tuh nggak ada. Semuanya nggak ada, bukan terputus, memang nggak ada. Ini namanya kalau dalam ilmu hadis la asla lahu, tidak ada asal usulnya. Tidak ada asal usulnya, ini lebih parah dari hadis maudhu. Hadis maudhu tadi mesti bisa diperiksa siapa orangnya, tapi la asla lahu tidak diketemukan di dalam kitab. Siapa orangnya? Ini banyak orang yang mengatasnamakan Nabi, sama sekali sanadnya enggak ada. La asla lahu. Termasuk hadis apa? Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Ini sanadnya enggak ada sama sekali. Lebih parah dari hadis palsu. Enggak ada. Gimana memeriksa hadisnya? Rawinya enggak ada. Ya, maka kita harus hati-hati dalam berbicara tentang agama. Atau orang berbicara tentang agama memakai hadis-hadis lemah. Apalagi insya Allah yang kita diberikan hidayah oleh Allah petunjuk kepada sunnah dan belajar hadis. Ya, dan kita belajar juga dari kitab-kitab para ulama hadis dan berpegang teguh kepada hadis-hadis sahih. Jangan kepada hadis-hadis lemah, maka kita mendapatkan banyak sampai sekarang ini hanya sekedar saran untuk kita semua kaum muslimin, khususnya yang masuk di dalam bulan Ramadan dan khususnya para penceramah ustadz yang suka ceramah setiap malam Ramadan, maka hati-hati jangan menyampaikan hadis palsu, jangan menyampaikan hadis lemah. Pertanggung jawabnya berat di hadapan Allah. Antum akan disediakan tempat duduknya di neraka karena berdusta atas nama Nabi. Kata Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta sengaja atas namaku, ini termasuk orang-orang yang berceramah, memakai hadis katanya hadis Nabi tapi tidak dari Nabi. Termasuk hadis-hadis yang palsu, lemah, mungkar tadi. Maka kata Rasulullah SAW, maka sediakanlah tempat duduknya di dalam api neraka. Maka saya mengatakan tidak ada jaminan sekondang apapun ustadznya dia akan masuk surga, tidak ada jaminan. Dan bahkan terancam neraka ketika hanya pandai ceramah tapi nggak tahu hadis yang disampaikan hadis palsu. Jadi kita jangan terpengaruh dengan orator orang menyampaikan ceramah. Hebatnya dia, kondang dia. Kalau dia ceramah luar biasa, banyak orang yang hadir, terkenal. Ternyata yang disampaikannya hadis palsu. Anda wahai ustadz terancam neraka. Bahaya. Bukan sembarangan menyampaikan agama ini. Itu yang saya nasihati. Silahkan di dalam bulan Ramadan ini kalau ada ceramah, silahkan ceramah. Tapi Anda memiliki ilmu, memiliki dasar. Ya, tahu ini hadisnya sahih atau tidak. Kalau tidak tahu jangan ngomong agama. Tutup, antum yang harus duduk belajar. Jangan berdiri, jangan menyampaikan di depan orang. Kalau nggak ngerti ilmu hadis. Kalau nggak tahu ini hadis palsu, hadis lemah, hadis sahih, jangan. Yang disayangkan sekali kalau sudah datang bulan Ramadan, bukan ya betul dikatakan syahrul Ramadan, syahrul mubarak, bulan Ramadan adalah membawa keberkahan. Sekalian keberkahan yang banyak termasuk apa? Termasuk panen amplop bagi ustadz yang ceramah setiap malam. Kalau dia ustadz, dia daftar ceramah kemana-mana setiap malam. Ya, bayangkan aja lah misalnya 300.000 sekali ceramah kali sebulan sudah 9 juta dapat. Ini ujung-ujungnya duit UUD, bukan menyampaikan kebenaran. Ini ustadz dunia. Dan dia terancam neraka. Orang yang menyampaikan agama untuk tujuan dunia terancam masuk dalam api neraka. Hati-hati wahai Anda para orang yang dikatakan berilmu, mendapatkan sarjana agama dan ingin menyampaikan ceramah, kajian, apalagi UUD, ini terancam neraka. Kita menyampaikan agama ini harus ikhlas karena Allah. Dunia itu akan datang di belakang. Bukan itu tujuan utamanya. Tetapi tujuan utamanya adalah menyampaikan hak kebenaran. Disampaikan. Ya. Walaupun sebenarnya ceramah bulan Ramadan setiap malam itu tidak wajib. Kalau dikatakan wajib, mohon maaf jatuh kepada bid'ah. Oh, masa masjid ini tidak ada ceramah? Oh, enggak benar masjid ini sesat. Antum yang sesat. Kenapa? Tidak ada dalilnya ceramah setiap Ramadan. Bahkan kalau bulan Ramadan itu bulan kita memperbanyak membaca Al-Quran. Sebanyak-banyaknya. Bukan bulan ceramah. Ya, ceramah itu kajian ya inilah sebelum bulan Ramadan ini. Setiap saat kapan kita ada waktu, ada rutin itu yang kita hadiri. Bukan sekali setahun.
Bukan, mohon maaf, ada hanya sekedar seremonial ya. Ketika perayaan Maulid Nabi baru ada ceramah, dengarnya cuma sekali setahun. Nanti Isra Mi'raj lagi 27 Rajab kemarin mendengar tentang peristiwa Isra Mi'raj hanya sekali setahun. Kita tuh menuntut ilmu setiap hari. Ya, menuntut ilmu agama itu setiap hari. Jangan dikhususkan hanya dalam bulan Ramadan saja. Bahkan kita sangat sayangkan ceramah Ramadannya, siraman rohani Ramadannya lebih panjang daripada salat tarawih. Sementara sunnahnya salat tarawih itu harus lebih panjang dari, kalau mungkin pun ada, tausiah. Saya kajian di beberapa tempat, di beberapa daerah dari dulu sampai alhamdulillah Allah berikan kesehatan, kesempatan sampai sekarang. Saya mendapatkan kalau sudah Ramadan rata-rata memang ikhwan kita, khususnya saya ngisi kajian di Riau, di mana di beberapa tempat itu semuanya libur, tidak ada kajian. Memang fokus untuk baca Al-Quran. Nanti ada berbuka bersama, ada baca Al-Quran, ada sholat tarawihnya. Ya, ada ceramah enggak? Kecuali hanya satu tempat dari dulu sampai sekarang di Perawang. Saya ngisi setiap Kamis keempat. Ada ustadz lain yang mengisi Selasa penuh setiap pekan. Selasa ini 1, 2, 3, 4. Kamis 1, 2, 3, 4. Ustadz Pekanbaru, karena Pekanbaru Perawang dekat. Belum lagi jadwal mereka yang lain dari ustadz-ustadz tempatan. Dan itu tidak pernah libur. Dan mereka prakteknya supaya tidak salah dalam praktek adanya ceramah mereka paling lama 20 menit. Yang diutamakan apa? Salat tarawih. Bukan ceramah. Itu yang saya berikan penekanan. Berbeda dengan jadwal seperti sekarang. Maka jangan dijadikan, boleh ceramah boleh, tapi ternyata menyelisih sunnah apa? Ceramahnya lebih panjang daripada salat tarawih. Ini enggak betul. Singkat saja tausiah. Kalau mungkin perlu tausiah, nasihat, apalagi kesempatan berkumpulnya seluruh atau banyaknya kaum muslimin, yang masukkan perkara akidah, pentingnya tauhid, pentingnya sunnah, pentingnya kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah, mengikuti para sahabat. Ini boleh, tapi tidak diperpanjang. Ini sedikit hanya menjelaskan tentang bagaimana seandainya kita mendapatkan bulan Ramadan. Alaikum bisabili was sunnah. Maka disebutkan di sini 3 menit lagi azan. Ya, alaikum bisabili was sunnah. Telah disebutkan tadi, hendaklah kalian berpegang teguh kepada ya jalan Muhammad SAW dan jalan para sahabat. Dan ini yang dikatakan di dalam surat Al-An'am ayat 153. Ayat ini selalu kita dengar. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima, dan inilah jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikutilah oleh kalian jalan yang lurus, satu jalan ini. Wala tattabi'us subul, dan janganlah ikuti jalan-jalan yang banyak. Satu jalan lurus. Jalan banyak, kiri kanan semuanya tidak jalan yang lurus. Kata Allah, wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan ini, banyak betul ini. Terlalu banyak jalan yang sesat, kata Allah. Jalan lurus satu, ikuti. Jalan yang sesat kiri kanan terlalu banyak, jangan ikuti, kata Allah. Karena kalau kalian ikuti, fatafarraqu bikum an sabili, inilah yang akan membuat kalian berpecah belah dari jalan Allah. Yang itulah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tauhid, orang yang bertauhid dan orang yang mengamalkan sunnah ini adalah mengumpulkan kita dalam satu jalan. Sebaliknya orang yang melakukan perbuatan-perbuatan syirik, begitu juga bid'ah, banyak dalam amalan ini yang memecah umat Islam. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan as-sunnatu tajma'ah, sunnah Nabi SAW itu yang mengumpulkan kita menjadi satu visi dan misi, tujuannya sama. Adapun bid'ah tufarriq, yang akan memecah belah umat Islam. Semakin banyak bid'ah, semakin banyak perpecahan umat Islam. Saya berikan garis bawah, poin penting dalam kajian ini, kita orang yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, mengajak kepada Tauhid, mengajak hanya berpegang teguh kepada Sunnah Nabi, kita yang dituduh memecah belah umat. Terbalik saudaraku.
Orang yang mengajak kepada tauhid itu yang akan berada pada satu jalan, tidak memecah belah umat. Ini jalan keluarnya. Orang yang mengajak hanya berpegang teguh dalam mengamalkan agama ini, memahami agama ini kepada sunnah Muhammad SAW, ini yang mengumpulkan kita. Sebaliknya menyelisih ini yang memecah belah umat. Kalau kita katakan, seandainya kita boleh mengatakan, kita yang mengatakan kepada mereka, mohon maaf, Anda yang menuduh kami memecah belah umat, karena kami mengajak kepada sunnah Nabi, berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Yang benar adalah Anda yang memecah belah umat karena banyak amalan bid'ah Anda. Salat nggak sesuai dengan sunnah Nabi, puasa nggak sesuai dengan sunnah Nabi, ya nanti mau tarawih nggak sesuai lagi dengan sunnah Nabi. Di antara tarawih ada salawat dan segala macam. Ya, belum lagi ini itu banyak sekali perkara-perkara bid'ah. Ini yang sebenarnya memecah belah umat. Jadi kita jangan terbalik menilai. Jangan orang yang mengajak kepada tauhid dan sunnah dikatakan memecah belah umat, orang yang mengamalkan bid'ah dikatakan menyatukan umat. Terbalik. Ini harus kita pahami dengan baik kita dalam mempelajari agama. Ya, orang-orang yang mengajak kepada sunnah, berpegang teguh pada sunnah, mereka lah orang yang betul-betul ingin menyatukan umat Islam, bukan ingin memecah belah. Saya selalu mengatakan, kalau seandainya kita orang yang dikatakan bermanhaj salaf atau dituduh kita misalnya salafi, wahabi ataupun apapun tuduhan, kata mereka memecah belah umat, maka kita katakan Anda telah menuduh Rasulullah SAW memecah belah umat. Karena yang kita pelajari sekarang ini, kita tidak akan keluar dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak akan keluar dari Sunnah Nabi. Kita mengikuti Nabi. Berarti kalau sama perbuatan kita dengan Nabi, kalian menuduh kita memecah belah umat, berarti kamu juga menuduh Nabi sekalian langsung memecah belah umat. Hati-hati dengan tuduhan. Kita perlu bukti. Silakan setiap orang berbicara, tapi kita perlu bukti. Mau diskusi, mari kita diskusi. Jangan sembarang tuduh aja. Ya, ini dosa. Tanggung jawabnya nanti di akhirat. Anda menuduh orang itu tidak benar, Anda akan mendapatkan azab Allah nanti di akhirat. Dituntut terzolimi orang tersebut, dia ambil pahala kita. Hati-hati. Ya, maka ini yang perlu kita luruskan dari pemahaman kaum muslimin yang banyak tersebar di negeri kaum muslimin. Baiklah, karena waktu salat telah masuk, kita tunda. Insyaallah nanti setelah Isya kita sambung sedikit bahasan kita dalam kitab ini. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatul qa'imah Muhammadun rasulullah. Kayaknya ikhwan di sini mau cepat pulang kan. Walaupun rumahnya dekat, tapi saya setuju. Ya, karena rumah kita jauh. Lumayan 4 jam perjalanan. Ya. Kita lanjutkan, alaikum bisunnah, alaikum bisabili wassunnah. Hendaklah kalian wajib berpegang teguh kepada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan itu adalah jalan yang tepat, jalan yang benar, sahih. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi di dalam dalil surah Al-An'am ayat 153. Ikuti satu jalan dan jauhi seluruh jalan-jalan selain satu tersebut, dan itu yang dikatakan di dalam hadis yang sahih yang pernah kita sampaikan. Hadis ini berkaitan dengan surah Al-An'am ayat 153 ketika Nabi SAW membuat satu jalan yang lurus, satu garis. Nabi duduk di atas tanah atau berdiri atau di padang pasir, dibuat garis lurus, tidak bengkok, lurus. Para sahabat kan lihat ada sesuatu nih Nabi melakukannya. Dibuat garis yang banyak kanan, dibuat garis yang banyak kiri. Setelah nampak, dilihat oleh sahabat, baru Nabi SAW mengatakan, ini jalanku yang lurus. Kata Nabi, pegang ini dan jangan ikuti jalan-jalan banyak yang kiri kanan, karena ini jalan setan, jalan iblis. Ternyata jalan iblis itu banyak,
yang menyesatkan manusia, yang membawa kepada neraka Allah. Ternyata jalan yang lurus itu satu, berarti apa? Mudah sekali, karena satu, nggak perlu pusing. Ternyata jalan yang banyak itu yang memusingkan. Makanya mohon maaf, kelompok sesat itu banyak. Makanya wajar kalau Nabi SAW mengatakan terpecah belah umatku menjadi 73 golongan, satu yang selamat, 72 sesat. Berarti banyak yang sesat daripada yang selamat. Inilah yang katakan dalam ayat ini. Kemudian Nabi membacakan surah Al-An'am ayat 153 ini. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Apalagi yang enggak jelas? Sangat jelas sekali. Inilah yang jalan kita, ada kajian-kajian sunnah, kajian tauhid, membahas tentang akidah, membahas tentang fikih, bagaimana belajar salat, puasa dan yang lainnya sesuai dengan sunnah Nabi, belajar umroh dan haji, bagaimana prakteknya sesuai dengan sunnah Nabi. Ya, bahkan bagaimana cara bermuamalah, dagang sesuai dengan sunnah Nabi. Ini semuanya jalan yang lurus. Enggak perlu kita pusing-pusing cari jalan yang lain. Bahkan kalau kita keluar dari jalan lurus ini, kita semakin pusing. Semakin nggak ngerti Islam, semakin pusing, nggak tentu mau kemana. Cari kebenaran nggak dapat. Kenapa? Jalan yang satu tidak diikuti, jalan yang banyak yang sesat malahan dicari. Ya, makanya wajar kalau kita belajar. Kita sekarang ini dalam proses belajar. Dengan kita ada, saya selalu mengatakan kita setiap bulan dulu sudah mulai ya. Mungkin sudah jalan 10 sampai 15 tahun. Ketika Ustadz Aspri, Dr. Aspri Rahmat tamat, beliau program S3, kita alhamdulillah banyak yang S1 juga dari LIPIA Jakarta, dari Madinah, bahkan juga ada dari tamatan Mesir. Kita sepakat ada muzakarah ilmu baca kitab. Kita membahas, Ustadz Aspri mengisi, kita juga mengisi, saling mengisi. Ya, dan memberikan faedah ilmu. Itu sudah mulai, sudah lama sekali. 2 kali di rumah seorang ikhwan kita, dalam sebulan, 1 kali di Pondok Ummu Sulaim. Pas pandemi kemarin berhenti semuanya. Di Ummu Sulaim sekarang belum jalan, yang 2 ini sudah jalan. Yang kemarin terakhir kita pertemuan Ahad malam Senin barusan beberapa hari yang lalu. Itu membahas tentang kitab Firaq, tentang kelompok-kelompok sesat yang dibahas oleh para ulama-ulama sunnah. Sudah ada. Jadi kelompok sesat itu, subul ini yang di dalam ayat ini sudah banyak tersebar, mulai dari zaman sahabat sudah ada kelompok-kelompok menyimpang. Jadi nggak aneh lagi kalau kita mendapatkan di zaman sekarang tambah banyak kelompok sesat. Iya. Bagaimana kita bisa mengatakan sesat ketika sudah keluar dari Al-Quran dan Sunnah, tidak mengikuti sahabat, pasti sesat. Semakin jauh meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, semakin jauh tidak memakai para sahabat dalam memahami agama, semakin banyak penyimpangannya, semakin jauh dari agama. Jadi kadar kesesatannya, kadar jauhnya sesuai dengan banyak sedikitnya meninggalkan sunnah, meninggalkan pemahaman para sahabat. Kalau ditinggalkan semuanya sudah, ini bisa kafir. Kalau ditinggalkan misalnya 90%, berarti 90%-nya dia sesat. 10% masih ada benar, iya. Makanya saya selalu mengatakan, kalau kita misalnya melihat satu kelompok sesat, tidak semuanya mereka sesat. Pasti ada amalan mereka yang benar, iya. Enggak ada 100%. Tapi kita jangan tertipu. Yang akhirnya kita mengikuti mereka karena ada 10%-nya betul kita ikuti, jangan. Kita cari yang sempurna 100%. Ada yang mengikuti 80%, berarti 80%-nya menyimpang, 20%-nya lulus. Ada yang lurus. Ada yang 10% menyimpangnya, 10% itu menyimpang. Maka ini yang kita berikan penekanan. Maka yang benar adalah kita sempurna mengamalkan Islam 100% sesuai dengan sunnah Nabi dan amalan para sahabat. Ini yang dikatakan alaikum bisabili was sunnah. Jangan menyimpang keluar dari jalan yang lurus. Yang ini yang diberikan penekanan oleh Syekh Shalih Al-Syekh dalam dalil ini. Tentang apa tadi, surah Al-An'am ayat 153. Murojaah sekali-sekali, lihat, nanti lihat buku, lihat tafsir, lihat ayat Al-Qur'an, lihat arti. Oh iya, pelajaran tadi malam, mungkin besok lihat surah Al-An'am ayat 153. Kalau Masya Allah, kalau kita bisa hafal, luar biasa hafal ayat ini. Untuk antum berpegang teguh kepada satu jalan. Karena Allah telah memberikan peringatan.
Allah telah mewajibkan mengikuti satu jalan, sabil. Dan Allah telah memberikan peringatan subul banyak. Ya, sebenarnya semuanya sudah lengkap penjelasannya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, dan itulah dikatakan jalan yang lurus. Yang selalu saya berikan penekanan, ayat surah Al-An'am ayat 153 ini, wa anna hadza sirati mustaqimah, sirat mustaqim. Kalau kita baca surah Al-Fatihah ketemu ihdinas siratal mustaqim, ini juga dia. Dalilnya sama, dalilnya menguatkan. Surah Al-Fatihah itu cara mengamalkannya juga lihat surah Al-An'am ayat 153. Kita minta ihdinas siratal mustaqim 17 kali sehari semalam. Tambah salat-salat sunat. Tapi bagaimana jalan yang lurus? Baca ayat ini. Bagaimana ciri-cirinya? Satu, kata Allah. Satu itu apa? Jalan Rasulullah dan para sahabat. Jalan Al-Quran, sunnah, sahabat. Selesai. Dan jangan ikuti jalan-jalan yang banyak. Itulah jalan yang banyak. Kata Nabi, ini jalan-jalan setan. Dan dikatakan setan itu mengajak kemana? Coba saya tanya. Setan itu mengajak ke surga atau neraka? Neraka, sudah jelas. Allah mengajak kemana? Dek, Allah mengajak kemana? Surga atau neraka? Surga. Allah mengajak ke surga. Maka ikuti jalan Allah. Jangan ikuti jalan setan. Dan jalan setan itu banyak sekali. Makanya kita hati-hati. Kalau kita tidak punya dasar agama, demi Allah saya katakan kita akan terombang-ambing. Kalau antum tidak ikut kajian sunnah, tidak ikut manhaj salaf, kita akan mudah berpindah-pindah kelompok. Masuk kelompok kajian ini, oh rasanya pusing, pindah lagi, nggak cocok. Masuk ini, pindah lagi, akhirnya kita berpindah terus, nggak ada yang lurus. Tapi kalau kita belajar manhaj sunnah, manhaj salaf, Al-Quran dan sunnah, pemahaman para sahabat, ini kuat kita. Kita nggak akan ragu. Inilah jalan yang lurus. Inilah yang jalan selama ini saya cari. Dan banyak kawan-kawan yang sudah mendapatkan hidayah kepada sunnah, hijrah mengikuti jalan yang lurus, insya Allah mereka selalu mengatakan, Ustadz ini yang saya cari selama ini yang gak dapat, inilah dia. Kajian salaf, kajian sunnah ini. Selama ini saya cari gak ketemu. Saya sudah banyak kelompok-kelompok yang saya masuki. Kata dia. Ini banyak pengakuan kawan-kawan kita yang sudah ngaji. Subhanallah, ini hidayah. Hidayah Allah itu mahal. Hidayah Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibeli dengan duit, dengan harta, dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan kesehatan, kekuatan, dengan orang banyak. Tidak. Hidayah di tangan Allah. Antum sudah dapat hidayah kepada sunnah, alhamdulillah. Bersyukur, ini nikmat yang paling besar. Nikmat sudah ada jalan kita yang dibimbing oleh Allah kepada surga. Dengan syarat tadi kita mengikuti jalan Rasulullah dan para sahabat, berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi, dan kepada amalan para sahabat. Titik, nggak ada yang lain. Selesai. Ya. Dan ini yang dikatakan bahwa hati-hati banyaknya jalan-jalan yang selain dari jalan yang lurus, kiri kanan, bahkan yang akan menarik kita, dan ini jalan setan yang akan mengajak manusia masuk ke jalan dia, dan ujungnya jalannya masuk neraka. Hati-hati, saya mengatakan selalu hati-hati. Jangan sembarang masuk kelompok-kelompok kajian kalau nggak jelas. Apalagi saya selalu memberikan penekanan. Kelompok-kelompok teroris itu Pak rata-rata, kalau kita periksa dan teliti di dalam, dan meneliti, betul-betul meneliti, itu rata-rata pakai baiat. Di baiat Pak. Baiat itu mengikat, seperti Rasulullah SAW mengikat para sahabat, dan para sahabat berbaiat di hadapan Nabi. Salam. Kami berjanji demi Allah akan melakukan ketaatan, akan bertauhid, akan meninggalkan kesyirikan, akan membela agama. Ini namanya baiat sampai mati Pak, enggak lepas. Jaminannya surga. Kenapa? Sahabat berbaiat kepada Nabi. Tetapi kalau Anda berbaiat ke saya, enggak ada jaminan surga. Maka saya mengatakan hati-hati kalau kita mengikuti suatu kelompok, kalau sudah mulai kita ditarik untuk berbaiat, keluarlah segera. Ini ajaran sesat. Karena tidak boleh berbaiat. Karena tidak ada yang berbaiat kecuali kepada Rasulullah. Kalau baiat negara, kata para ulama dalam hadis, itu hanya baiat kita, ada pemimpin kita resmi, satu orang, ini kita berbaiat, iya. Tidak mesti salam tangan, tidak. Jarak jauh saja, saya mengakui bahwa Anda adalah pemimpin saya. Itu namanya baiat.
Saya akan taat selagi tidak ada maksiat kepada Allah. Ini namanya baiat. Makanya nggak boleh kita ada pemimpin-pemimpin yang lain. Sudah ada pemimpin di Indonesia ini satu, muncul pemimpin-pemimpin dalam tanah, di semak-semak, di hutan-hutan, di gunung-gunung. Ini namanya bukan pemimpin. Ini tinggalkan kelompok ini. Ini sesat. Cukup satu itu aja yang resmi. Itu pemimpin kita. Kita berbaiat dengannya. Ini ahlus sunnah wal jamaah seperti ini. Tetapi tidak mengikuti jalan-jalan yang banyak yang ada ikatan baiat. Bahkan kita mendapatkan sebagian orang yang dibaiat itu, kalau antum keluar itu antum akan dibunuh karena dianggap murtad. Saya terus terang aja ya, banyak orang yang keluar dari LDII itu dicari karena mereka sudah dibaiat, bahkan dibunuh, akan dibunuh. Apalagi petinggi-petingginya. Ya. Belum yang lain, belum kelompok-kelompok yang lain, bahaya. Antum ikut ISIS, sudah baiat, antum akan dibunuh keluar dari ISIS. Antum dulu misalnya ikut jamaah Al-Qaeda, Usama bin Laden, antum akan dibunuh keluar dari mereka. Karena antum dianggap murtad. Dulu sudah baiat, sekarang keluar, itu berarti murtad dan harus dibunuh. Berbahaya ini kata mereka. Dan banyak kelompok-kelompok baiat ini sangat berbahaya. Ya, hati-hati. Dan masalahnya saya selalu mengatakan, kok kita terus yang tertuduh orang yang belajar manhaj salaf, mengajak orang kepada tauhid, mengajak orang kepada sunnah, kita yang dituduh teroris. Kita yang dituduh ya ekstrem, keras. Padahal kita selalu menjelaskan jelas sekali. Antum dengar kajian anak, nggak ada yang nggak jelas. Ada polisi sini, silakan tangkap anak kalau anak teroris, nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak, anak bukan nunjuk siapa pun. Tapi kalau betul-betul ada bukti, sekalian Densus 88, Kopassus, tangkap kalau betul ada bukti. Tapi jangan nuduh-nuduh lah. Jangan nuduh-nuduh. Kajian salaf itu kajian teroris, mana buktinya? Saya selalu mengatakan periksa dalam tas saya. Bawa pistol mainan pun tidak ada. Apalagi pistol asli. Bom pun tidak ada. Yang ada lato-lato mungkin. Tok-tak, itu pun udah tinggal di rumah kan. Lagi musim. Nggak ada. Mana yang dikatakan orang yang belajar manhaj salaf itu ekstrem, keras, membunuh, ya, dikatakan teroris, nggak ada. Ini nggak terbukti. Ya, ini yang kita kadang-kadang sangat mengatakan tidak adil adanya tuduhan-tuduhan seperti itu. Intinya kita mengatakan kembalilah kepada manhaj salaf karena tidak ada yang selamat kecuali mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Dan ini penekanan dalam bab ini. Ya, sampai kita mengetahui ada hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ketika nanti aku sudah meninggal akan terjadi perselisihan yang banyak. Berarti perselisihan ini tidak akan berhenti, iya, tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Apa jalan keluarnya? Kata Nabi, alaikum bisunnati, wajib kalian berpegang teguh kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan berpegang teguh kepada sunnah khulafa'ir rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Berpegang teguh dengannya gigit dengan gigi geraham. Gigi geraham ini Pak, kiri kanan. Kalau kita mengunyah kiri kanan, makanya kalau sudah ompong repot. Ngunyah dari depan ya, sakit ini Pak, capek. Ngunyah itu kanan kiri. Sudah berlubang aja dikit nggak kuat kita. Makanya Nabi SAW betul tepat memberikan perumpamaan gigit sunnah itu sampai jangan lepas walaupun gigi kita lepas dengan gigi geraham, bukan gigi depan. Karena itu ibarat memegang teguh sesuatu tidak akan pernah lepas. Silakan gigit, tidak akan lepas. Kan dari depan nanti ditarik, copot gigi antum depan semua. Nggak ada yang bisa, ini nggak kuat nih, ini kuat. Kata Nabi SAW, bin nawajid. Ya. Dan inilah cara kita dalam beragama. Laqad kana lakum bi Rasulillah uswatun hasanah, sampai kita mengetahui dalam surah Al-Ahzab ayat 30 ayat 21 Allah mengatakan berpegang teguhlah kepada sunnah Nabi dengan cara sesungguhnya pada diri Nabi itu ada suri tauladan untuk kita wajib untuk kita ikuti barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah dan baik di hari akhirat dan memperbanyak berzikir kepada Allah. Inilah orang-orang yang benar di dalam mengikuti Islam, dan inilah ajaran Islam. Saya tambahkan sedikit lagi. Kita lanjutkan, itu baru sampai alaikum bisabili was sunnah. Satu baris saja sebelum selesai ini. Sudah habis waktu.
Dan dilanjutkan oleh Ubay bin Ka'ab rahimahullah taala, beliau mengatakan, fa innahu laisa min 'abdin 'ala sabilil wa sunnah, tidaklah seorang hamba yang mereka berada di atas Al-Qur'an dan sunnah atau di atas jalan Nabi dan sahabat, zakarallah, ketika dia mengingat Allah, fafadat ainah, lalu berlinangan air matanya, min khasyatillah, dia takut kepada Allah, maka mata yang seperti ini fatamassahumun nar, tidak akan disentuh oleh api neraka. Ya, mata yang seperti ini menangis karena takut kepada Allah, dan insya Allah orang yang tepat nangisnya dan dia takut karena Allah adalah orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, orang yang berada di atas sabil was sunnah. Subhanallah. Antum dengar ya penjelasan ini sekarang dari Syekh Shalih Fauzan tentang masalah orang menangis ini di dunia banyak. Ada yang menangis dalam urusan dunia ini paling banyak. Ya, hilang dompet, hilang mobil, hilang motor, hilang ini, ya, di PHK segala macam, nggak dapat ini, nggak dapat itu, nangis. Ya, apalagi maksiat, kepada maksiat lebih parah lagi nangisnya. Ya, putus pacar. Ya, padahal pacaran nggak boleh, hukumnya haram. Ngapain antum nangis? Ya. Miliaran perempuan di dunia ini, ngapain nangis? Ya. Putus asa hidup, ngapain? Ya, makanya orang bergantung kepada selain Allah itu bahaya hatinya. Orang yang pacaran itu bergantung kepada selain Allah. Ya, ketika putus, hidupku tidak enak lagi, tidak ada rasa hidup di dunia ini lagi. Kau tidak ada bersamaku, masya Allah. Allah bersama kamu. Ngapain kemana manusia? Pusing memikirkan manusia. Ya, maka tangisan-tangisan seperti ini perlu kita perhatikan. Ada orang yang menangis dalam urusan agama, tapi tidak semuanya dikatakan benar. Semua orang, kata beliau, berlandaskan mereka nangis, tetapi tidak semuanya berada dalam jalan yang benar. Kalau menangisnya benar, maka itulah yang dikatakan tidak akan disentuh oleh api neraka. Beliau mengatakan, contoh, kalau ada orang yang menangis tapi tidak di dalam mengamalkan sunnah, tetapi mengamalkan bid'ah, ngumpul ramai-ramai, ya, nanti ada istilahnya malam muhasabah, lampu dimatikan, gelap-gelap, bahkan dipasang lilin. Ya sudah kayak Nasrani pasang lilin. Oh, ini sibuklah tutornya mengatakan hari kiamat, nangis semua. Rasa saya ada yang ngalamin nih, pernah ikut kelompok ini. Ya, pernah. Antum itu dibodohin, nangis, antum itu nangis bid'ah. Ya, nggak betul itu nangisnya. Ngapain antum digiring nangis seperti itu? Muhasabah itu bukan mesti di depan orang rame-rame, teriak-teriak. Ya. Dan nangis kita mesti karena Allah, takut karena Allah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, ini yang betul nangisnya. Ada juga dikatakan nangisnya yang banyak juga dinasihati oleh para ulama, misalnya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, apalagi bulan Ramadan, pergi umroh, ya, salat tarawih, masya Allah, imamnya itu paham bahasa Arab, rata-rata program S3. Maka saya selalu mengatakan yang diangkat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram untuk menjadi imam bukan hanya hafal Al-Quran dan hafalannya kuat, tetapi rata-rata tidak keluar dari program S3. Mereka semuanya doktor. Semuanya imam Masjidil Nabawi dengan Masjidil Haram itu S3. Bukan nggak tamat, S1, S3 Pak. Bukan sembarang pilih. Memang pilihan. Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Makanya ketika mereka menjadi imam itu betul-betul merasuk di dalam hati mereka, tadabbur ayatnya luar biasa, sehingga mereka menangis. Apalagi bulan Ramadan, masalahnya jemaah di belakang menangis juga. Apalagi nanti doa witirnya, doa kunut witirnya kan, menangis, imam menangis, orang yang ngerti bahasa Arab menangis sebelah kita. Antum tahu nggak artinya? Ikut-ikut nangis nggak tahu artinya, janganlah nangis sampai tahu artinya. Ya, ini apa, nangisan apa ini, nggak tahu artinya. Sampai saya pernah juga menceritakan, ada seorang ustadz menceritakan dulu, dilupa saya, di salah satu daerah, ustadz itu yang langsung menceritakan. Ya, ini kejadiannya di bulan Ramadan, salat tarawih. Seorang imam, dia ngerti bahasa Arab, salat dia baca di awal surat
An-Nisa atau di beberapa ayat ke depan di surat An-Nisa. Ya, dikatakan ya apabila ya, ayatnya berbunyi ya. Pokoknya dibaca di dalam surat An-Nisa tersebut, ini imamnya nangis. Imamnya nangis. Makmum ikut nangis pula, enggak tahu artinya. Maka ada seorang makmum ini penasaran ya. Pak Imam kok nangis tadi, apa yang Pak Imam baca ayatnya? Neraka ya? Enggak. Mengharapkan surga ya? Enggak. Takut dengan dengan azab Allah? Enggak juga ayat yang saya baca. Tapi apa yang Pak Imam baca? Saya baca ya adalah surat An-Nisa ayat 3, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, maka apabila kalian takut tidak berlaku adil ya pada perempuan-perempuan yang yatim, fankihu, maka nikahilah, bisa 2, 3, 4. Kalau kamu takut maka hendaklah satu. Dia katakan, aduh saya nggak dapat 2, nangis dia. Wahidatan. Kan lain kan motivasi orang nangis ya. Imam pun nggak dapat poligami, nangis dia. Ya, itulah yang saya katakan, janganlah tahan tuh. Imamnya berpikir untuk dia sendiri, ngapain kita menangis makmum? Makanya harus tahu dulu artinya. Nangis orang, nangis awak. Ya. Tapi enggak tahu apa yang ditangis. Ya, ini salah. Ini sebagai tambahan. Ini kejadian betul. Ini seorang ustadz cerita ke saya. Kejadian bulan Ramadan. Akhirnya orang ketawa jadi. Seperti antum ketawa tadi. Ya, tadi nangis, tiba-tiba ketawa. Ya. Nah, ini yang kita katakan, maka tidak boleh menangis yang tidak jelas terhadap perbuatan bid'ah. Bahkan kalau kita mengatakan berarti ukurannya orang yang menangis itu mereka benar. Misalnya subhanallah, ini Ustadz kondang, kalau dia kajian itu misalnya ratusan ribu sampai jutaan orang hadir. Kalau dia menyampaikan itu luar biasa menyentuh hati, semuanya nangis. Pertanyaannya, apakah ini kelompok kajian ini benar? Belum tentu. Jadi jangan ukurannya nangis. Kebenaran itu bukan ukurannya nangis. Semakin banyak orang nangis berarti itu benar? Tidak. Kalau itu kata Syekh Saleh Fauzan, kalau itu patokan kita, berarti kita akan mengatakan orang Nasrani juga benar. Kenapa? Orang Nasrani nangis juga. Ya. Agama-agama yang lain juga mereka nangis juga, tetapi semuanya di luar petunjuk Allah. Bahkan di dalam kesesatan mereka nangis. Makanya jangan kita terpengaruh dengan kelompok-kelompok kajian. Masya Allah ini menyentuh ya semua masyarakat. Kalau sudah hadir kajiannya menangis semua. Menangisnya nggak jelas. Ya, ahli bid'ah menangis, bahkan berteriak-teriak. Ini bukan patokan kebenaran. Patokan kebenaran itu adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka ini yang perlu kita perhatikan dalam bahasan ini. Saya cukupkan karena waktu kita terbatas. Wallahu taala alam bisawab. Yang intinya adalah ini adalah keutamaan agama Islam yang perlu kita pertahankan. Kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti pemahaman para sahabat. Kalau kita mau menangis silahkan menangis, tetapi kita ada ilmunya sesuai dengan Sunnah Nabi. Ya, dan saya memberikan penekanan terakhir, jangan sampai tertipu. Tidak setiap kelompok kajian atau apapun, bahkan agama yang lain pun selain Islam, kalau mereka menangis berarti benar. Tidak, patokan nangis itu bukan kebenaran. Ya, patokan nangis kelompok-kelompok yang menyentuh hati bukan kebenaran, bukan patokan kebenaran. Allah taala alam. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ingat ya, batasan kita sampai kajian ini dalilnya belum selesai. Ubay bin Ka'ab tadi masih sampai 1 poin. Ada yang mau bertanya? Kalau enggak kita tutup. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, wallahu taala alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Saya anjurkan kepada ikhwan dan akhwat sekalian, karena kita sudah mau masuk bulan Ramadan, persiapkan diri kita untuk masuk bulan Ramadan dengan membersihkan jiwa kita dari dosa-dosa, banyak beristighfar, bertobat kepada Allah, karena kita akan masuk kepada bulan suci, dan bulan suci akan berat bagi orang-orang yang tidak suci hati. Maka bersihkan segera. Ya, dan bersihkan juga segera dalam arti dosa-dosa kita kepada Allah secara khusus dan kepada manusia secara umum, tapi tidak ada pengkhususan minta maafan sebelum Ramadan, khusus mau bulan Ramadan saja, ini tidak ada. Kalau kita melakukan kesalahan sekarang minta maaf.
bukan nunggu mau masuk bulan Ramadan. Kalaupun tidak ada kesalahan, tambah nggak betul lagi. Antum nggak ada kesalahan sama orang tapi kirim, maafkan saudaraku. Maaf. Dia jawab, enti buat salah apa sama anda? Nggak ada, ngapain minta maaf? Karena lecehi pula kita kan. Jadi nggak perlu ada tulisan-tulisan minta maaf sebelum bulan Ramadan, nggak ada sunnah. Apalagi sampai mandi balimau kan, ya mandi di rumah aja lah, ya bersih sudah alhamdulillah, tidak perlu mandi di sungai segala macam, apalagi campur aduk laki-laki perempuan, tambah dosa. Dan juga tidak ada ziarah khusus kubur, membersihkan kubur, ya dan yang lainnya berkaitan dengan kuburan sebelum Ramadan. Semua ini tidak ada contoh dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa terakhir, menuntut ilmu, belajar membaca bagaimana persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Ya, apa yang kita lakukan dalam salat tarawih, apa yang kita lakukan ketika berbuka, ketika sahur, ketika ketika kita melakukan amalan-amalan dalam bulan Ramadan. Ini yang perlu kita pelajari supaya sempurna ibadah kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.